nyukupi apa al-baqarah tu apa sapi an sab'atin saking wong itu wasyatu lan nyukupi apa wedhus siji an wahidin saking wong siji kurang luwe artine ngoten niki artine wong etan golek artine wong selut lan mudeng jawane nggih bismillahirrahmanirrahim wal udhiyah penjelasan tentang udhiyah. Penjelasan tentang udhiyah. Sebelum gua menjelaskan tentang udhiyah, udhiyah itu kalau disebutkan udhiyah itu bisa dibaca dalam sisi bahasanya, bisa dibaca 3 bacaan. Bisa udhiyah, bisa adhiyah, bisa idhiyah. Dan semuanya dari dohaya. Dari segi baca. Jadi sampamane diwaca telung bacaan niku semuanya benar. Oke, semuanya benar. Tidak salah dalam segi bacanya dan maknanya sama. Kemudian artinya udhiyah adalah mayit bahu minal ibil, awil bakar, awil ma'zi, awil ghanam yaumal aid. Udhiyah itu adalah hayawan engkang dibeleh, hayawan ternak yang disembelih yaumal id pada hari lebaran. Di antaranya hayawan ternak itu adalah unta, sapi, kemudian al-ma'zi. Kalau di dalam kamus ma'zi itu kambing yang ada rambutnya. Nah, kambing yang ada rambutnya kalau di tempat kita itu lek kula ngarani niku wedhus kacangan. Nggih, lek kula ngarani. Jadi sing kuping dawa niku nggih. Jawaran mriki napa? Jawaran. Wedhus Jawa nggih. Nah, nggih. Jadi niku jenenge ma'zi. Lah, kalau ghanam utawi adhaan niku domba kiri. Nek wedhus kibas nggih, lek mriki nggih. Jadi wedhus kibas. Nah, ini jenis-jenis dari hayawan ternak yang bisa dibuat untuk berkorban. Nah, tadi ada kata-kata yaumal id. Jadi hayawan engkang kula sebutaken wau niku dibeleh yaumal id di hari lebaran. Nah, di hari lebaran berarti hari yang pertama yaitu tanggal 10 Dzulhijjah dan di hari tasyrik. Karena lebaran Idul Adha itu ada 4 hari, 10 Dzulhijjah, 11, 12 dan 13. Nah, kemudian dijelaskan begini. Kalau tak menyinggung sekedip fadilah nih, sekedip mawon. Udhiyah niku termasuk hari utawi bulan engkang sangat istimewa sekali dan sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking istimewanipun bulan Dzulhijjah menika ngantos-ngantos Gusti Allah Subhanahu wa taala niku bersumpah dan dibuat sumpah. Nek kapan Gusti Allah niku bersumpah dengan makhluknya niku berarti istimewa niku. Nggih. Berarti istimewa. Cara santri nawang itu istimewa mana? Siti mewah. Itu saya menurut Pak iki canom niki lek ngaji ngeten iki. Jadi siti mewah. Menurut saya nggih Mas Marzuki niki canom niki ngeten iki. Istimewa. Kalau Mas Marzuki istimewa. Jadi lek cara santri nawang niku siti mewah. Nek cara Mas Rohim, nika Mas Rohim Sri mewah. Jadi subhanallah. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala makhluknya itu kemudian menyebutkan makhluk itu dengan qasam, maka makhluk ini sangat-sangat istimewa. Nah, kalau sangat istimewa, siapa yang bersandar dengan sesuatu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi istimewa pula. Waktu di ambung kali Gusti Kanjeng
Nabi. Ngantos sak menika dadi rebutan. Istimewa bener. Istimewa to. Istimewa. Sampai pernah ngapun. Kok muni istimewa. Cita-cita. Cita-cita. Allahumma amin. Muga saged lawan saged mangkat hajan mabruran, saged mabruran boten dan mabrur. Amin amin. Muga-muga saged bareng kabeh. Lah menika perkawis ingkang keramat menawi bersandar dengan sesuatu yang keramat. Dan pusat daripada kekeramatan semuanya ini ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengkeramatkan sesuatu itu, dan siapa saja yang akan bersandar dengan sesuatu yang dikeramatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi keramat. Mula oleh wiritan ada foto. Sampai tidak pantas. Sing wiritan dawa itu Mbak Nisa. Enggak. Nah, saat ini Pak Polisi wiritan gawe jam 12 nganti subuh. Untuk surgane dipek dhewe lah. Saya tekon. Nggih. Nah, niki Masya Allah. Jadi sampai nek kepingin keramat gandul. Nggih. Niki sampean senderan karo wong sing keramat. Mula ya Allah, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad kan mengatakan begini. Kumpulono wong kang saleh kan ngoten. Nah, kalau kita berteman dengan orang-orang saleh ini, maka kita akan hidup hati kita. Kena sinarnya orang-orang saleh ini, kena cahayanya orang saleh, kena ilmunya orang saleh, kena akhlaknya orang salihin. Nah, begitu pula kalau panjenengan mengistimewakan sesuatu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjenengan badhe diistimewakan kalian Allah Subhanahu wa taala. Makanya sesuatu yang diistimewakan di bulan ini niku wonten surat Al-Fajr ayat kali. Terus muni ini. Walayalin asyr wal fajri walayalin asyr. Ya Allah, temriki ternyata walayalin asyr. Dan malam-malam 10. Para ulama, jumhur hadis dan para fuqaha bersepakat 10 malam di sini adalah bulan Dzulhijjah. Mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah niku malam-malam yang sangat istimewa. Nah, ini termasuk pun tanggal piro nih? Betul Dzulhijjah ya. Derek. Tanggal 1 ini minggu. Niki dinten apa lali ya? Jumat. Ini Jumat ya. Tanggal 11. Ini kita sih tanggal 11. Ini tanggal 9. Nah, berarti cik turun. Alhamdulillah. Jadi mengkelek sampai mlebu ana gen malam 10 cara Jawane napa kita? 10 pertama ngoten iki. 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Maksudnya kan ada 10 pertama, ada 10 kedua, ada 10 ketiga. Cara Jawane niku napa? Kula ben ngerti bahasa Jawane. Wis pokoke iku lah ketok ya ora ngerti kabeh iki. Kan mikir apa-apa, serasa apa-apa. Jadi 10 yang pertama tanggal 1 Dzulhijjah, 2, 3, 4 sampai 10 Dzulhijjah niku 10 yang pertama. Kados 10 pertama di bulan Ramadan, 10 kedua di bulan Ramadan, 10 ketiga di bulan Ramadan. Kados nika lho, nggih. Nah, para ulama sepakat yang dimaksud dengan walayalin asr itu adalah 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi bulan Dzulhijjah ini sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking istimewanya di dalam tafsir Ibnu Katsir itu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu cerita. Nah, niki kula tak ngerbeh niki. Di dalam tafsir Ibnu Katsir.
Kanjeng Nabi niku dawuh ngeten, Ali bin Abbas radhiyallahu anhu ma'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma min ayyamin al-amalu sholihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Yakni al-ayyamal usrah. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Dan walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bi syai'in. Rawahul Bukhari fi sahihihi. Niki nyritakaken hadis menika nyritakaken ngeten. Ma min ayyamin ora ana iku setengah saking pira-pira dina al-amalu utawi ngamal as-sholihu kang saleh fiha ing dalem ayyam ahabbu iku luwih diremeni ilallahi munggone Gusti Allah min hadhil ayyam saking ikilah pira-pira dina yakni tegese al-ayyami al-usri tegese pira-pira dina kang 10. Dina kang 10 ini maksudnya adalah bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Subhanallah. Jadi tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari beberapa hari yang lainnya kecuali yaitu hari di bulan Dzulhijjah. Saking istimewa nih, menurut para sahabat, amalan yang paling istimewa itu jihad. Gitu? Mereka mengatakan begini. Nah, para sahabat itu tanggal datang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ngene. Ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Gusti Kanjeng Nabi amal sing sae niku napa boten termasuk jihad? Ya, termasuk jihad. Tidak hanya jihad saja. Pengertian ingatan. Tidak hanya jihad saja, amal apa saja. Sampai diulangi dua kali oleh Kanjeng Nabi Muhammad dan para sahabatnya, termasuk jihad itu. Kanjeng Nabi matur, tidak hanya jihad saja, sampai ditegaskan oleh Nabi, illa rajulun kharaja bi nafsihi, kecuali dia menika tiyang ingkang miyos medal saking griya beto awake dhewe, beto bondone, lajeng boten balik saking awak lan bondone niku sing apik sing bener niku sing disenengi kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah hadis menika memberikan pengertian amal apa saja yang kita keluarkan, yang kita amalkan, yang kita lakukan, kita kerjakan pada waktu Dzulhijjah tanggal pertama, malam kedua sampai 10 Dzulhijjah. Jadi ini sangat istimewa. Sampai Gusti Allah bersumpah walayalin asar. Amal saja, amal apa saja. Sampai bahkan di situ disebutkan kalau di 10 Dzulhijjah niku amalan sing paling saya kan takbiran gitu. Kemudian di 10 Dzulhijjah paginya yaitu fasholli li rabbika wanhar, salat Idul Adha, kemudian berkurban. Nah, ketika berkurban, udhiyah tadi berkurban, wow disebutkan wal udhiyatu sunnatun muakkadah. Nah, hukumnya berkurban itu ada beberapa versi ulama. Ada yang mengatakan sunnah muakkad, ada yang mengatakan wajib. Nah, mungkin penjelasannya kayak nututi gitu. Ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan fardu ain. Nah, lajeng dari penjelasan ini ada ulama yang bernama Al-Imam Nahrawi. Tulisannya nun ha ro waw ya ha. Nggih. Nahrawi nggih ngoten nggih. Nahrawi. Itu berpendapat dan beliau mengambil pendapat dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, tetapi pendapat ini lemah. Nah, pendapat ini lemah. Saking istimewanya,
saking besarnya fadilah beramal di 10 Dzulhijjah. Karena 10 Dzulhijjah tadi masuk kepada walayalin asar. Oke. Beliau Sayyidina Abbas itu berpendapat untuk kaum muslimin yang kurang mampu pada saat itu, pada saat Yaumun Nahr itu tidak mampu menyembelih hayawan kurban, baik dari unta, dari sapi, dari kambing, maka Sayyidina Abbas menjelaskan di situ kan amalan yang paling baik adalah mengalirkan darah. Maka beliau berpendapat hatta dijajah sampai nama ayam, menyembelih nama menyembelih ayam. Nah, ayam ya hitungan dah. Ayam itu. Niki maksudnya niki menjelaskan betapa istimewanya lah betul. Sampai saumpamane gak iso mbeleh wedhus, kan sing paling cilik kan wedhus iki. Dan bisa menyembelih wedhus pada saat itu Yaumun Nahr, maka menyembelih ayam. Niki lho ikraman wa ta'diman lihadza syahr, untuk memuliakan bulan Dzulhijjah walayalin asar, sampai Gusti Allah Subhanahu wa taala mau dawuh walayalin asar. Dadi nek sampean durung iso kurban, maka sampean napa naminipun berkorban tujuh. Tapi ingat, pendapat ini lemah. Walaupun lemah, yang berpendapat siapa? Imam, ulama mustahid. Terus sampean kayak arek-arek saniki kan gaya. Hadisnya dhaif. Wah. Sampean muni dhaif, luwih dhaif di karo sampean. Balik ngoten mawon. Paham mboten niki ya? Nggih. Yang mendhaifkan hadis itu para ulama ahli hadis, dan mereka rata-rata mengamalkan hadis itu. Arek-arek sing saniki sing gaya-gaya niki hadis dhaif akhirnya tidak dipakai. Nah, karena gurunya kurang tepat, sanad keilmuannya kurang tepat. Masya Allah, alhamdulillah awake dhewe niki ya Allah tasih tinggal-kali bayai bisa, Masya Allah. Sampai saya tidak usah ado mengundang budi Sangarjo. toh hati ini Solo baru. Solo baru. Enak sampai wis ono para ulama, ono kiai. Niki wae lek ciri-cirine ceritane Bani Izar. Wong kula ajeng ngarani niki wedi jarene. Layakul wali ila wali iki. Kula muni wali kok sampe ngarani kula wali. Lek ceritane Bani Izar niku wae kan Pak Kiai Pak sinten wae rencange sing haji wae. Ngerti Bani Izar ono kan? Kono awi-awi ini nggih. Nggih ta? Ya Allah. Niku dudu obat. Lek kula ngerti sampean Mas Heri, hidup-hidup kok jedul nang omahku, iki asli apa ora iki? Aluse. Iki. Iki aluse. Oke. Jadi ngoten Ikhwani rahimahumullah, kalau sampean kepingin diangkat keistimewaan dan kemuliaan panjenengan, maka masuklah ke keramat yang dikeramatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ojo golek keramat dhewe. Ojo. Sampai ini terus gaya. Contoh lho niki. Niki contoh lho ya, ojo lebokno nang ati ya, contoh. Wis ngerti ziarah terus makan dhewe, marani dhewe. Ora. Contoh lho, contoh nggih. Iya, wis ngerti dalane wis ngerti. Misalkan ngoten niku. Jadi sampai niku gampang, betul saestu. Kalau ingin sampai betul-betul keramat terus enggak dolong karo wong keramat. Niki wau wonten legalitas niki wau. Baik, terus nih bang keramat nih, hati-hati loh sampai. Nah, ini kan cerita kan niku, masya Allah gitu. Nah, niku juga menceritakan berkahnya apa
Ratikul Haddad. Haddad. Mula wau Mbah Idris nyuwun dari panjenengan istiqomahno. Ojo mung seminggu sepisan, malam Jumat, tiap hari istiqomahkan. Lah sing diwaca Mbah Idris wau niku memang amalan dari Mbah Yai Abdul Hamid. Jadi yang terakhir itu memaca napa mas niku napa wau Al-Fatihah. jazallahu anna khairan annama huwa ahlu. Lek sing kula lek Mbah Idris wau dawa, lek sing kula angsal cendek niku memang yang dari Mbah Yai Abdul Hamid ngoten niku. Dan juga ada tawasulnya yang hujat-hujat gitu. Kalau saya dapat sing pertama niku dari guru kula Habib Ahmad dan juga Ustaz Sotik Sihab itu persis sing apa? Sing panjenengan baca niku. Terus ditambah lagi dapat ijazah dari Habib Nur, iki persis sing sampean waca niku wau. Kalau di langitan sing diwaca nggih padha niki. Loh. Jadi versi lama dengan versi baru. Orang versi lama versi baru dah ono. Ya tinggal ijazahnya dari siapa ngoten nggih. Dari ijazahnya tinggal siapa. Lek kula asal ijazah loro malah niku. Nah, nggih. Alhamdulillah. Jadi kalau sampai kepingin keramat napa wau? Derek utawa gandula karo sing gampangane ngoten mawon. Nggih. Nggih. Jamin. Nah, itu malam-malam yang istimewa. Itu malam-malam yang istimewa. Bahkan pepatah Arab itu sampai mengatakan kan begini. Kalau bisa jangan pada 10 yang 10 Dzulhijjah saja, bukan pada 10 Dzulhijjah saja. Kalau bisa tiap malam. Melek bengi tok nih lho gak lapo-lapo sampean. Niku wis tetep angsal kemuliaan. Jarene pepatah Arab itu mengatakan ngeten. Man talabal ula syahrul layal. Sinten wonge sing kepingin mendapatkan ketinggian, mendapatkan kederajatan, mendapatkan apa nggih? Apa? Cara Jawa ini apa? Kamulian. Ingin mendapatkan kamulian. Syahrul layal melek sak bengi-bengi ya malam melek tok nyatani lho nun sewu dukun niku ya melek bengi terus nggih wonten nggih mau aja kaya dukun sampean sithik-sithik meleke wiritan kepin sakti niki bar recang-recang niki bar parah iki Sewu. Ya itu terdugi. alhamdulillah piye mboten dugi nggih jadi ini tadi ceritanya walayalin asr. Nah sekarang masih banyak lagi keistimewaan daripada al-udhiyah. Nah sekarang kita kembali kepada fikihnya. Ini jam berapa kira? Jam 10. Wal udhiyah. Jadi yang disebut udhiyah, hayawan kurban itu terkhusus hayawan yang disembelih dari jenis unta, sapi, dan kambing disembelih di yaumun nahar, hari penyembelihan, yaitu tanggal 10, tanggal 11, 12, dan 13. Kalau belum masuk tanggal ini kemudian disembelih sebelumnya atau sesudahnya, maka hanya menjadi sesembelihan biasa. Maksudnya pun jadi sodako biasa. Oke. Ono uang beleh sudah masuk tanggal 10 karena di dalam bulan Islam itu kalau sudah manjing maghrib maka itu sudah masuk tanggal baru. Jadi kalau di dalam Islam niki Jumat niki sudah masuk hari Sabtu. Kalau Jawa sami nggih. Kalau Jawa ini sudah masuk hari Sabtu nggih. Nah, ini sudah masuk Sabtu, bukan hari Jumat. Kalau Masehi ini masih Jumat. Tetnya sampai jam 12.
Lah, sampean itu ya lucu. Tahun baru ngerayakno wae sapa niku? Tahun baruan niku lho. Wah, apa? Mercon tanggal 12. Wong iki ana ora? Bocah ana ora? Ora. Jawa. Alhamdulillah. Lek sampean kan lek-lekan nggih. Ditanya. Oke. Jadi kalau di dalam Islam kalau sudah mancing maghrib maka itu masuk tanggal baru. Nah kalau sudah tanggal baru. Nah ada orang itu yang salah paham begini. Ini kan sudah tanggal 10. Nah panitia niki, jadi panitia ini harus ngerti. Panitia itu harus ngerti sebelum ditunjuk menjadi panitia. Ojo mung gacu semangat tok. Kudu ono ilmune panitia. Nah karena panitia ini tadi ditunjuk menjadi panitia dan belum mendapatkan ilmunya, belum mendapatkan pengarahan. Kalau katanya Kiai Kudus belum mendapatkan education, wah, penting itu. Nah, niku akhirnya salah kaprah. Dulu sering sekali saya mendapati panitia-panitia kurban di Surakarta dan sekitarnya itu banyak yang salah kaprah. Kalau di kotanya saya kurang tahu karena saya tinggal di desa di Surakarta, tinggal di desa-desa, itu banyak yang terjadi salah kaprah. Jadi mereka ini menyembelihnya bar subuh. Boleh sih, ngira dibeleh sih. Maksudnya niku engko di makan bareng-bareng, dimakan bareng-bareng oleh panitia dan orang-orang yang menggulau mentah. Menggulau mentah gitu. Orang-orang yang menggulau mentah. Lah, kurban yang dititipkan kepada panitia ini tadi kurban sebetulnya. Saya tanya itu hayawan apa? Hayawan kurban. Kurban dari siapa? Fulan. Oh, tidak boleh. Karena fasalli li rabbika wanhar. Sarate niku salat Idul Adha rumiyin lagi beleh kurban senajan wis mlebu tanggal 10 Dzulhijjah dereng kepareng beleh hayawan kurban. Lah terus lek wis kadung ya wis lah mosok dibalekno maneh. Mosok gawe balik. Iya lek sampean iso malik kahanan. Bengi dadi awan dadi bengi. Nah, itu satu dakwah. Jadi tidak sah. Paham gitu? Kalau di sini saya nggak tahu. Insya Allah boten begini. Jadi mereka disembelih dulu atau disembelih kemudian dibuat makan-makan oleh panitia. Nah, ini sebentar dulu. Hayawan kurban itu harus dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerima dalam keadaan